Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mujibu da'awat al-qadil hajat ghafirud dhunubi wal khati'at al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنصور خير البريات وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam ketiga, kita bisa hadir berkumpul di tempat ini, membacakan tahlil, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita peruntukkan kepada almarhum, lalu kita bertakziah. Insyaallah doa yang dibaca tadi dan kita aminkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang tinggalkan selalu bersabar, tabah. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghalangi, yang bisa menolak datangnya ajal dari Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat istiadat, tokoh pemuda dan pemudinya sekaligus, tokoh perempuan, bahkan mungkin ada di antara kita tokoh politik yang saya hormati, bapak-bapak imam yang sempat hadir pada malam hari ini, para pegawai syarah, wabil khusus kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Donggala yang sempat hadir pada malam hari ini bersama kita. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan kita malam hari ini bukanlah kedatangan yang sia-sia. Kedatangan kita adalah kedatangan mendapatkan pahala dari Allah dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi majelis zikir seperti ini, langkah kaki kanannya itu akan mendapatkan pahala dan langkah kaki kirinya akan menghapus dosa. Timbul pertanyaan, bagaimana kami Pak yang rumahnya dekat, hanya 2 langkah dari rumah kami ke tempat duka seperti ini? Tentu tidak banyak pahalanya yang didapat dan juga tidak banyak dosanya yang dihilangkan, kan begitu? Jawabannya kalau pulang lewat talise Pak, pasti banyak pahalanya. Hadirin yang saya hormati, saya punya judul ceramah malam ini. Saya kalau ceramah mesti ada judulnya, supaya jelas. Harus ada judulnya. Judul kita malam hari ini, Masya Allah, tanda tanya. Judulnya, tanda tanya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tetapi itu semua masih tanda tanya. Tanda tanya yang pertama, kapan kita mati? Itu tanda tanya.
Diri kita sendiri tidak tahu kapan kita mati. Kita masih tanda tanya, mau tanya sama siapa? Jelas tanda tanya juga. Datang kepada guru, Pak Guru, piame aku mau mati. Tanda tanya, dia juga tidak tahu. Datang kepada ustaz juga seperti itu. Apalagi datang kepada dukun, jelas tidak tahu. Tanda tanya, Pak, umur kita ini tanda tanya. Apakah hari ini saya mati, besok pagi, atau besok siang, atau bulan depan, minggu, atau tahun depan, 2 tahun, 3 tahun akan datang, itu tanda tanya. Maka karena masih tanda tanya, pergunakanlah umur kita dengan sebaik-baiknya. Kita masih beruntung. Almarhum ini masih ingin hidup. Iya tak? Jangankan orang yang sehat masih ingin hidup, orang sakit pun masih ingin hidup. Umur 100 tahun masih ingin hidup, buktinya. Kini aku rumah sakit. Masih ingin hidup. Betul? Datang di rumah sakit. Diimpus mau, di O2 mau, ditinggalkan oleh anak pergi ke sana sebab mau. Kenapa? Dia mau hidup. Minum obat, Pak. Iya, obatnya harus pagi, siang, malam. Iya, dia minum. Untuk apa? Untuk mau hidup lagi. Ternyata keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan berbeda dengan keinginan kita. Jangankan orang 100 tahun, bayi yang baru lahir pergi meninggalkan orang tuanya. Tanda tanya, Pak. Karena tanda tanya, pergunakan umur kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Karena kita ini semuanya nunggu jemputan. Bagaimana kalau orang nunggu jemputan? Harus siap. Nunggu jemputan. Ya. Apalagi pegawai dijemput. Sudah datang bisnya, dia belum mandi. Maboli. Jelas tidak terangkut. Apalagi ini berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan keberangkatan yang biasa. Ini keberangkatan yang luar biasa. Bu, Pak, kalau di dunia bisa saya bahasa kayak boleh? Ya. Mudah-mudahan kita paham. Ya. Alhamdulillah. Kalau di dunia kita berangkat kemana saja, kita nusisa rumaka, saling mengharap. Keberangkatan kita itu saling mengharap. Contoh, berangkat ke Jakarta, berapa orang kita? 50 orang. Bah, ada yang bertanya, sudah beli rokok kan? Tidak usah beli, apa beli tadi 5 pak. Nanti rokoknya kita minta. Kan begitu? Ibu sudah bikin bekal? Gak usah, ya lebih aku rasa. Bekal orang yang disaru makan. Kan begitu. Tapi ingat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa. Harus bekal masing-masing. Entah bekal kita sedikit, warnanya kuning, warnanya merah, warnanya apa saja, itu harus bekal sendiri. Tidak bisa kita minta bekal orang. Bahkan Rasul bersabda, di dunia ini bisa kita ketemu kapan saja. Saya jauh dari Sigi datang kemari karena diundang oleh keluarga. Yang sebenarnya saya tidak sempat datang. Kenapa? Terlalu capek, Pak. Terlalu capek. Iya. Luar biasa. Kemarin saya jam 4 toaya. Setelah selesai maghrib ke Kola-Kola, belum pulang. Kola-Kola. Saya pulang setengah 3. Sampai di rumah saya jam 4. Saya lihat jam 4, tidak usah tidur, nunggu subuh. Habis subuh baru saya tidur. Saya bangun setengah 9 sampai sekarang. Tamu banyak datang. Datang telepon dari saudara saya yang tinggal di sini, Pak Gatot. Keluarga minta kita datang, saya langsung iyakan. Kenapa? Ceramah tetap berlangsung walaupun saya tidak sehat.
Karena Rasul bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku, wahai umatku, kepada kamu semuanya. Sampaikan, walaupun hanya satu ayat. Jangan lupa. Kenapa kita harus saling mengingatkan? Karena kita ini manusia, insan. Insan itu berasal dari kata nasia, lupa. Manusia itu pelupa. Mau bukti pelupa? Baik. Baru-baru motornya diparkir. Begitu mau pulang dia tanya sama orang, mana kunci motor? Bayangkan Pak. Baru-baru motornya dia parkir. Ternyata kunci motornya di sakunya, tapi dia tanya orang, rumah kunci motor aku mana dengan dia tanya orang. Itu tandanya manusia pelupa. Kita berangkat menuju Allah punya bekal. Tidak boleh tidak punya bekal. Menyesal kita nanti di sana. Kalau kita menyesal di atas dunia ini, masih ada orang lain yang bisa bantu kita. Bahkan Rasul bersabda, satu rumah ini kalau 10 orang misalnya, ada papa, ada ibu, adik, kakak, segala macam. Itu kalau dikuburkan berjejer, ibu, bapak, tertua, anak tertua, kedua, ketiga, sampai 10, belum tentu ketemu. Kenapa? Amalnya berbeda. Tetapi hidup di dunia, dibangun orang tua rumah ini, 10 orang anaknya, berarti 12 orang. Tetap ketemu. Entah tidurnya itu barangkali notu wobo, notu mbali, entah besok baru dia pulang, tetap pulang ke rumah dan ketemu orang tua. Tetapi di sana belum tentu ketemu. Kenapa? Amalnya berbeda. Ini pertanyaan yang pertama atau tanda tanya yang pertama. Kapan kita mati? Camkan, Bu. Kapan kita mati? Kita tidak tahu. Tanda tanya yang kedua. Dengan sebab apa kita mati? Dengan sebab apa kita mati? Kita tidak tahu, belum tahu. Rasul bersabda, "Tanawwa'atil asbab, fal mautu wahidun." Macam-macam sebabnya orang mati, tapi mati itu hanya satu. Apa itu? Mati. Apalagi mati. Coba kita lihat. Si A tenggelam, mati. Berarti sebabnya tenggelam, dia mati. Ibu melahirkan, meninggal. Sebab kematiannya dengan melahirkan. Si A kecelakaan, si B ini. Macam-macam sebab kematian manusia, tetapi yang dia tuju hanya satu, mati. Kita belum tahu kita mati dengan sebab apa. Apakah kita sakit? Apakah kita ditabrak, menabrak, atau apa saja? Kita belum tahu. Ini masih tanda tanya. Maka kita, karena kita dalam keadaan menunggu jemputan, hati-hati melangkah agar supaya kita tidak tertabrak. Tanda tanya yang ketiga, matinya di mana? Pertama, kapan kita mati? Yang kedua, dengan sebab apa kita mati? Yang ketiga, matinya di mana? Coba programkan, Bu. Susah. Belum tentu bisa. Saya programkan, misalnya, kalau saya mati di Donggala, jalan ini nomor sekian. Belum tentu. Dia bangun rumah besar-besar, baru dia bilang sama keluarganya, saya akan mati di sini. Nah. Iya, Pak. Tapi ketika ada anaknya di Jakarta, mau diwisuda, dia berangkat, meninggal di sana. Rumah yang dia bangun puluhan tahun, dia tidak sempat meninggal di situ. Berarti manusia tidak diberikan pengetahuan tentang itu. Tanda tanya yang keempat, mau kubur di mana? Mau dikubur di mana? Coba programkan. Saya beli tanah, sebidang tanah, berapa? 1/2 hektar. Di sini saya, ibu saya, anak saya, ini. Belum tentu. Oh, mati jatuh dengan pesawat kok, sanggoto-sanggoto. Tidak sempat dikafankan. Iya toh? Akhirnya kubur yang sudah digali, sudah dimarmer itu tidak bisa ditempatkan. Ini tanda tanya.
Tanda tanya yang kelima adalah apakah semua amal kita ini sudah diterima oleh Allah? Bu, Pak, apakah amal yang kita lakukan selama ini sudah diterima oleh Allah? Harus kita koreksi. Ini kok sholatnya makin lama makin cepat. Kalau mobil makin lama makin laju. Lebih sih. Supaya cepat sampai. Tapi kalau sholat makin lama makin lambat. Sholat buat ngomong nanti. Dalam surah Al-Mu'minun dijelaskan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Siapa itu, Pak? Orang atau mereka yang khusyuk dalam sholat. Bagaimana khusyuk Manu nanti? Tak bisa. Allah Akbar, butuh konsentrasi, butuh khusyuk. Apalagi ini salat menurut Rasulullah itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang mukmin itu mau dialog dengan Allah dengan salat. Tidak bisa dengan yang lain, hanya dengan sholat manusia berbicara langsung dengan Allah. Di mana dia bicara? Coba lihat surah Al-Fatihah. Dia bicara di situ. Dalam surah Al-Fatihah itu ada 3 poin yang kita harus camkan. Pertama puji-pujian, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah permintaan. Dalam surah Al-Fatihah. Maka poin kedua, disitulah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya contoh. Ini imam, bagus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Hebat Tuhan. Dipuji dulu Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Kasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Dia penguasa di hari pembalasan. Hari ini ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada DPR, ada tukang pukul. Di akhirat hilang semua. Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tidak ada lagi lurah. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Allah. Maka kita akan ada perasaan kita, Masya Allah. Kecil sekali saya hidup di dunia ini. Nakut rintung. Sampai di situ. Puji dulu. Camkan dalam hati. Tidak ada yang lebih besar. Makanya pertama sholat itu Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tidak ada yang sebesar dia. Yang kedua apa? Komitmen, Pak. Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lebih sih? Batuan lebih sih. Setelah itu baru minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Aku sebagai tukang ojek. Aku sebagai DPR. Aku sebagai bupati. Aku sebagai ini dan itu. Tunjukkan jalan yang lurus di atas dunia ini. Supaya aku tidak tergelintir dalam kehidupan. Ini kita minta dalam salat. Kita sendiri yang minta. Kita sendiri berkomitmen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Maksudnya apa? Alat komunikasinya orang mukmin di salat itu. Mau berdialog dengan Allah, salat. Tetapi komitmen ini bisa berubah, Bu. Berubah, Pak. Komitmen tadi.
yang kita sudah sampaikan ketika kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu hanya ketika sholat. Ketika no sambaya, Bu, Pak, menetes air mata mengucapkannya karena apa? Tahu artinya, bagus lafalnya, Masya Allah. Menangis karena tahu artinya permohonannya. Dia anggap itu akan diterima oleh Allah. Berdialog dengan Allah. Menetes air matanya jatuh di sejadah ketika sholat. Tapi ketika pulang ke rumah apa yang terjadi? Berbeda, Pak. Ketika pulang ke rumah ditanya istrinya, ibu, iya, musondumu, Eleanor apa ya? Apa? Tidak usah. Kopimu tan, tidak gula. Maka ubi putihmu, nggak sadar. Maka komitmen tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, bisa berubah, Pak. Apa yang dia kerjakan? Buka topi, buka sarung, pasang celana pendek, pakai kaos, datang ke satu kayu. Orang nabi lempuran. Kayu, Pak. Nunum baso. Nunu kayu beringin, bukan Golkar, Pak, beringin. Nikapui lotumang minta apa yang dia minta? Nipe ko kumiuria berempat keisi o kayanya. Hah? Kena siu tetanggaku, Pak. Saya susahnya bukan main. Tinggal saya yang belum punya motor. Tolong kasih siu, Pak, biar cuma 2 kolong. Minta sama kayu. Padahal tadi dia minta kepada, berubah komitmen. Peluk kayu. Pak, Bu, kayu. Daunnya untuk obat. Dahannya untuk kayu bakar. Batangnya disensor untuk papan. Masya Allah, kenapa dipeluk? Dia juga makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mana komitmenmu tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kau susah langsung minta. Bahkan bukan minta kepada manusia, minta kepada yang tidak berfungsi. Bahkan dia janji lagi, "Hani membela-bela hame aku siu gitu. Nanti saya beli kambing, saya potong di sini." Berubah komitmen? Berubah, Pak, komitmen. Maka oleh karena itu saya bilang tanda tanya, belum tentu apakah semua amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah kita ini sudah diterima oleh Allah, belum tentu. Makanya kita selalu koreksi, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pangulisina Umar. Koreksi dirimu sebelum di sana nanti kamu akan diperhitungkan amalmu di sini. Kita merenung, Pak. Iya. Apakah sholat ini sudah betul? Apakah doaku ini sudah dibetul? Berdoa biasanya kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana doa diterima? Coba mari saya terangkan doanya. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa sapu jagat namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, dalam kehidupan ini aku sebagai anu, saya mau sejahtera, mau sehat, mau sukses. Itu Tuhan. Hasanah itu banyak artinya. Semua kebaikan, sejahtera, aman, segala macam. Tidak kurang satu apapun dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kalau aku meninggal dunia, hasanah juga. Maksudnya apa? Mau masuk neraka, mau masuk surga. Wa qina adzabannar. Jangan sampai kulitku, dagingku disentuh oleh api neraka. Satu kali minta 3 permintaan, kali 5, 1 kali 1 amal, berapa? 15 kali. Tetapi permintaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa 3 kelompok yang baca doa ini. Kelompok pertama, orang yang ikhlas. Maka dia berdoa
Rabbana. Betul-betul hatinya. Wa fillah. Wa qina. Ini orang ikhlas. Kelompok kedua orang bangkrut. Orang bangkrut ini juga doanya. Nauku pura membara-bara baru berdoa. Ketika masih punya harta, masih punya ilmu, masih punya pangkat, masih punya jabatan, tidak mau pergunakan itu untuk beramal. Sesudah habis semuanya baru ngomong. Oh tidak. Mau dapat apa lagi, Pak? Sudah bangkrut. Kelompok ketiga orang takut. Himuri doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini juga doanya orang takut. Kalau Pak Ketua DPR ini kalau saya terangkan dia tidak heran lagi. Ketika kita naik pesawat, sampai pesawat, enak-enak kita duduk, mau tidur apa, tiba-tiba pramugari ngomong, kita sekarang terbang dalam keadaan cuaca buruk. Ya aku ini pindakum. Banyak orang berdoa. Naik, takut mati, Pak. Dari mimiknya sudah ketahuan. Takut jatuh pesawat. Ini orang tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dibilang cuaca buruk. Sudah mulai berdoa di sudut-sudutan. Satu doa 3 kelompok yang membacanya, Pak. Maka oleh karena itu saya bilang jangan takut. Saya minum dulu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gaya saya begini. Gaya saya ceramah begini. Jadi jangan kamu heran. Biasa saya sampai kemana-mana. Sampai Nabu itu kabar. Mau masuk surga, Bu? Saya rasa ibu bapak adik semua mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, tentunya kita buat sekarang jalan ke surga. Jangan bikin jalan ke neraka. Itu tadi. Itu doa itu sudah menunjukkan. Permintaan kita, ya Allah, dalam kehidupan dunia, aku sebagai si A, si B ini, ingin dalam kehidupan saya mau sejahtera dan segala macam. Itu betul. Hasanah. Tetapi ternyata apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita berdoa agar supaya kita diberikan kesuksesan, kesejahteraan. Ternyata kita sukses, sejahtera di atas penderitaan orang lain. Berarti tidak sesuai dengan doa kita. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kalau aku meninggal hasanah juga. Apa kau minta? Masuk surga. Di dunia kita tidak pernah membuat jalan ke surga. Nah, mana jalan ke surga? Banyak mengingat mati. Salah satunya mendatangi tahlil seperti ini. Supaya kita selalu teringat kepada mati. Muda, tua, laki-laki, perempuan, kecil, besar, kaya, miskin, pangkat, tidak pangkat, mati. Yang kita ingat, kalau sering kita datangi tempat-tempat seperti ini, selalu kita teringat bahwa ya aku bisa muni ini. Dalam kehidupan selalu minta yang baik-baik. Tetapi ternyata apa yang kita dapat itu kita menari di atas penderitaan orang lain. Kemudian minta surga, tidak pernah jalan ke surga. Orang di masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita akan nuduh mana? Apakah jalan ke surga itu? Ini jalan ke surga. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari mencapai menggenggam kemenangan. Hidup ini kalau kita tidak menang, kita rugi kemudian hari.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hanya Allah yang maha besar. Tinggalkan semua itu. La ilaha illallah, tiada sembahan selain Allah. Kenapa? Ini maksud kekeliruan kita. Yang ketiga apa? Wa qina azabannar. Dalam doa selalu mengatakan wa qina azabannar, ya Allah kalau aku mati aku tidak mau disentuh oleh api neraka. Seperti curhat kepada Allah. Kenapa? Panas. Saya tidak mau kulitku, buluku, dagingku disentuh oleh api neraka. Sekarang jangan membuat api. Di dunia kalau tidak mau masuk neraka, jangan membuat api di dunia. Dengan tetangga tidak baik. Api. Lihat orang berhasil, sakit hati. Api. Api bukan? Api. Yang di sana itu enak. Kita di sini yang api. Marah-marah. Pak, masuk ke milur ada mama. Maaf kerja berin. Masuk ke camat tidak bisa beli begitu. Itu suaminya cuma anak. Api. Gimana? Ketemu ibu dengan ibu. Woi, rantainya ibu sampai di tanah. Api. Timbul api. Sakit hati lihat orang. Api. Kenapa api? Itu iblis. Iblis yang bawa kalung itu, dia kalungkan di leher kita yang namanya tidak suka sama orang. Apalagi tidak suka kepada keberhasilan orang. Itu iblis yang kerjanya, iblis. Kita buat api di dunia. Salah sakit kita, nusi timbe. Api. Yalah. Beli auto Avanza tetangga kita Avanza. Apalagi kalau beli auto Teran kita Tero. Kenapa harus seperti itu? Tetangga sana beli parabola kita Kop Paramex. Sakit kepala Pak, lihat keberhasilan orang. Ada Paramex? Ada. 10 dos lah. Kita main pura. Nak kue ya? Ada barang gak kue. Parabola apa ibu mamai? Kenapa? Api. Api itu. Percuma salat. Percuma puasa. Ada iblis dalam hati. Percuma. Tidak senang kepada. Itu keberhasilan orang. Tetangga beli kipas angin, belum dicok di sana, dia tak putar-putar di sini. Putar-putar kamu itu kipas angin ini. Ini masalahnya kita di atas dunia. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia. Ini saya mau cerita. Ya, udah 1 jam tuh. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa sambungannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, aku tidak mengutusmu ke dunia kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan? Rahmatan itu adalah kasih sayang, ya. Kemudian pengayoman, iri hati dihilangkan, itu rahmatan. Tetangga aman dari gangguan kita, ya. Iya gani pira-pira kita tetangga, baik dia menjilingatan. Muku tekaron, wah dari anu di anak mah. Kalau dia pulang kampung, berarti tidak aman orang, tidak rahmat. Tidak rahmat. Kita bertetangga seperti ini, kalau sana kehilangan kita merasa. Di sini kehilangan, bukan hanya kita yang jadi penghilang barang itu. Maka Rasul diutus. Saya contohkan kepada kami rahmatan lil alaminnya Rasulullah hanya 3 macam. 3 macam saya contohkan sudah cukup. Bagaimana Rasulullah dikatakan orang penyayang, doanya diterima, mulutnya berbisa, tangannya itu berbisa. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita disuruh beribadah? Kenapa kita disuruh puasa, sholat dan segala macam?
Karena kita belum sampai derajatnya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sudah dijanjikan masuk surga, masih salat. Ya tak? Masih puasa. Nah kita tidak punya modal apa-apa kok melawan. Tidak mau puasa, tidak mau salat, tidak mau ini. Rasul itu sudah janji masuk surga. Meninggal tidak punya dosa, langsung masuk surga. Tapi dia tetap salat. Kenapa disuruh kita? Lihat contoh. Rahmatan lil alamin 3 macam saya contohkan. Pertama biji mata Rasulullah. Ibu, lihat kemari. Biji mata Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Ketika Rasulullah memandang satu rumah, leni sanina, siapa dalam rumah? Siapa yang punya rumah? Suami istri siapa? Anaknya berapa? Bagaimana kehidupannya? Dia tidak tahu. Dia hanya melihat, dia pandang dengan biji matanya rumah orang. Karena biji matanya mengandung rahmat, mengandung doa, insya Allah rumah tangga yang dia pandang itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah rumah tangga yang dia pandang itu akan mendapatkan rezeki yang halal dari Allah. Insya Allah rumah tangga yang dia pandang itu anak-anaknya akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak sama dengan kita. Kalau kita pandang rumah orang tengah malam, pasti ada yang hilang. Bebas. Ada yang matang itu. Kenapa? Mata kita tidak mengandung rahmat. Mata kita kotor. Tidak mengandung doa. Matanya Rasul mengandung doa. Makanya hanya dia pandang. Bisa jadi baik. Kalau kita memandang jadi tidak baik. Besok pasti Mariam mau tonton. Mata kita kotor. Rahmatan lil alamin yang kedua, Rasulullah, tangannya. Tangan Rasulullah ini adalah rahmatan lil alamin. Ketika ketemu anak kecil begini, Rasulullah ketemu anak kecil. Dia tanya, namamu siapa? Ismail. Mamamu namanya siapa? Zainab. Dia ingat. Bapakmu siapa namanya? Muhammad. Mana orang tuamu? Sudah meninggal semua. Ini anak begini, 3 tahun. Oh iya, mamaku ketika saya lahir, mamaku meninggal. Ketika saya umur 1 tahun, bapakku meninggal. Berarti dia tidak tahu muka bapaknya dengan mamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dia sapu-sapu itu kepalanya anak kecil. Insya Allah anak kecil tadi yang tidak mengingat, tidak tahu orang tuanya, insya Allah dia besar, tetap dia mendoakan orang tuanya, walaupun ketika hidupnya dia tidak pernah melihat wajah ibu dan bapak. Insya Allah anak itu akan menjadi orang besar. Ya, tangan Rasulullah. Lenu simbang kita. Tidak sama. Ketemu anak kecil ditanya, siapa namamu? Ismail. Siapa nama bapakmu? Siapa nama Bama mati pura, urar beringan. Nanji dengan naloy beringan mbak. Nabau rata kok. Hah? Kotor tangannya, kotor hatinya. Urar beringan. Nanji dengan om lipo balik. Naku ya itu ya anu hai banget. Bedanya kita dengan Nabi. Beda kan? Beda Pak. Makanya kita harus ibadah. Tidak perlu kita misalnya harus sederajat dengan Nabi. Tidak. Paling tidak di belakang-belakangnya. Yang ketiga kakinya Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Ketika dia di Jumat. Ketika dia Idul Fitri. Ketika dia Idul Adha. Ke masjid. Rasulullah selalu memakai pakaian yang bagus, yang indah. Songkoknya, bajunya, sarungnya, sandalnya bagus semua. Datang di masjid pakai sandalnya, ya. Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika habis salat segala macam jabat tangan pulang Rasul, baru dia mau pasang sandalnya, ada yang minta, ya. Ada yang minta, ya Rasul, di pokokku salat. Alah. Beda dengan kita. Sengaja ke masjid tidak pakai sandal. Dan melanjil pada Solo Barat. Beda. Tidak ramah kita ini. Kotor kaki kita, Pak. Masya Allah, biasa begitu, Pak. Sengaja dari rumah. Beda kita kamu mau sholat.
Nanti pulang banyak yang bagus-bagus. Karena mengingat ceramahnya Ustaz. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang tidak baiknya. Dia artikan sendal di masjid yang bagus itu dia ambil. Kita susah anak kita. Jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita serius. Saya mau terangkan sedikit tentang orang sakaratul maut. Pak, Bu, tidak ada satu orang pun nanti yang meninggal dunia yang tidak sakaratul maut. Jangan kita anggap begitu ditabrak mati. Kan begitu? Begitu tabrak mati. Ada sakaratul maut walaupun hanya sekian detik ada. Nah dia. Pusing pegang nyawa dengan ruh itu badan dengan ruh itu ada. Ada. Kita kan biasa melihat. Si A sakaratul maut satu hari satu malam. Tapi si B begitu langsung mati. Tetap ada sakaratul mautnya. Walaupun hanya berapa detik yang kita lihat, tapi perasaannya sama dengan orang yang lama. Sama. Makanya saya terangkan ini, modal kita ketika kita sakaratul maut. Mudah-mudahan kita menghadapi sakaratul maut, kita selamat pada waktu itu. Kenapa? Di situ kita gangguan luar biasa dari iblis. Mari perhatikan saya, biar adik-adik saya, ya jangan lupa bahwa biar adik meninggal juga nanti. Begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallah. Sesungguhnya hambaku yang telah mengucapkan baik mulutnya maupun hatinya, Allah Tuhanku, Rabbunallah, thumma istaqamu, lalu dia beristiqamah. Tidak pindah-pindah. Ya, tidak pindah-pindah, Pak. Islam. KTP, Islam. Hati, Islam. Pikiran, Islam. Kelakuan, Islam. Datang orang. Hinabel. Aliran Hinabel. Leno sampai. Saya tidak mau. Pokoknya apapun aliran datang, paham datang, dia tidak mau. Tidak pindah-pindah. Komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah itu adalah ketetapan hati. Tidak pindah-pindah dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah istiqamah. Maka orang ini ketika nanti mau meninggal dunia sakaratul maut, Allah firman kepada malaikat, tatanazzalu 'alaihimul malaika, hei malaikatku, turun kalian. Turun. Malaikat bilang, mau apa ya Allah? Turun, dampingi orang tadi. Dampingi orang itu yang sedang sakaratul maut, karena dia ketika hidup dia beristiqamah. Dampingi dia. Pasinjori dia. Jaga kata-katanya, jangan sampai mengatakan di luar daripada kata-kata yang kuberi. Hanya itu ya Allah, 3. Sampaikan 3 macam kepadanya. Pertama, Allah takhafu. Wahai pulang, jangan takut. Ya, ini yang pertama. Jangan takut. Jangan kau takut kepada mati. Jangan kau takut mati. Jangan kau takut kepada orang yang mencabut nyawamu jika mati. Dan jangan kau takut meninggalkan istrimu, meninggalkan jabatanmu, meninggalkan hartamu. Jangan kau takut. Karena Allah janji akan bertemu denganmu. Ayat ini, Pak. Wala tahzanu. Sampaikan kepada dia, jangan bersedih. Jangan bersedih dia. Dia tinggalkan istrinya cantik, berimbang, menaberi. Tidak usah ingat. Kenapa? Kau akan dapatkan dariku bidadari di surga lebih cantik, barangkali ribuan kali daripada istri. Yang ketiga, sampaikan kepada orang sakaratul maut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan kepada dia, Allah sudah lama membangun surga untukmu. Inilah keutamaan kita istiqamah di atas dunia. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Kayak di Jakarta dulu ada pada akhir 2007, Pak. Orang ngaku nabi. Ya mau mengaku nabi. Saya nabi. Ditanya kalau nabi punya wahyu, ada?
Bagaimana wahai datang kepadamu? Ketika saya bersandar di kandang kambing. Hah? Bukan kandang kambing dapat wahyu. Makanya saya bilang itu orang tidak pantas mengaku nabi. Yang pantas itu ada di Boyoke. Nabi bijak. Lamora Goliaka bijanu nabi tidak mau. Kok kita baru sepotong hadis, sepotong ayat kita tahu semua mengaku nabi. Hai bijanu nabi tidak mau mengaku nabi. Nabi bijak tak? Tidak mau. Ini gunanya kita istiqamah pada agama kita. Lakukan. Kenapa? Allah memerintahkan kepada kita, meminta kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Kemudian apa? Wa la tamutunna. Jangan sekali-sekali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam Islam. Jadi kalau kita mati dalam Islam tidak baik, Masya Allah, ketika kita sakaratul maut. Di sana, Bu, mari makanya. Ketika sakaratul maut, Rasul bersabda, ini tidak pernah disampaikan oleh orang mau meninggal dunia kepada kita hidup. Tidak ada, tidak sempat dia sampaikan. Tapi mereka alami semua. Bahwa katanya menurut Rasul ketika orang itu sakaratul maut, hausnya itu luar biasa. Makanya hadis Nabi mengatakan orang yang sakaratul maut, seandainya semua sungai yang ada airnya di dunia dimasukkan ke tenggorokannya, tidak akan habis hausnya. Orang yang sakaratul maut. Maka ini kesempatan diambil oleh iblis. Datanglah iblis dengan segelas air. Maaf. Nikenina sakata ube kepada orang yang sakrat tadi. Pulang, haus. Begitu mau berpisah rohku dengan badanku haus dia bukan main. Saya punya air, hanya 1 gelas. Tetapi kalau kau minum, kau akan selamat dan hausmu akan hilang. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Kau harus katakan, kau menyesal menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iblis punya kerja apa? Maka kalau orang pada waktu sakaratul maut tidak kuat imannya, langsung dia ambil air dia minum, meninggallah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Penutupan kehidupan dalam keadaan tidak baik. Tidak diterima ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang kuat jiwanya, kuat imannya, kuat takwanya, apapun godaan itu, dia bilang, tidak. Saya sudah pernah katakan, Allah Tuhanku, nanti dia yang memberikan saya. Maka dia selamat, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan ketika sakaratul maut, jangan anggap Pak main-main. Di situ penentuan kita diterima Allah atau tidak. Surga atau neraka juga di situ tempatnya. Makanya dari sekarang, biasakan tangan kita berzikir, biasakan lidah kita berzikir, biasakan pikiran kita bersih, biasakan hati kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ibu-ibu di dapur, ibu-ibu di dapur. Banyak kesempatan ibu-ibu. Jangan bilang, aku lihat kesempatan. Jangan, banyak. Ketika nanggau kaluku, nanggau kaluku daripada bicara orang. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa tidak? Baca. Ketika nompea, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada masalah. Ketika tabura uta balikan. Sebelum taruh kelok. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa kita ini sementara berjalan menuju Allah? Sendok nasi taruh di meja untuk suami, untuk anak. Berzikir, Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Zikir apa saja. Kayak la ilaha illallah terserah. Makan bersama-sama. Habis itu kasih tidur anaknya. Baik anak di ayunan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Atau anak yang sudah besar seperti TPP, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Namun jangan Pak, bapaknya lagi. Saya tidak tahu bagaimana lagi ayat. Kalau bapaknya lagi. Menyomong anak, bapaknya lagi, saya tidak tahu. Gimana? Jangan lupa bahwa kita ini hidup, lahir dan hidup hanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mati pun karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu juga ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka oleh karena itu dengan kematian ini Bu, jangan kita anggap ini kematian yang biasa-biasa. Ini kematian adalah luar biasa. Andai kambing mati biasa-biasa. Ya, manu mati biasa-biasa. Tapi kalau manusia mati luar biasa, coba pandang. Coba pandang. Masya Allah, kemarin dia bersaing sama saya. Jalan sama-sama, Pak. Iya. Saya yang bawa belanjanya, kayak ibu ya. Bicara-bicara di jalan. Hari ini saya terkaku dengan bujur. Bujur kaku, tidak ada kekuatan apa-apa. Mampukah kita mengembalikan dia yang kita cintai menjadi hidup kembali? Tidak bisa. Nah. Di dalam surah Al-Munafikun terakhir ayatnya disebutkan Allah ada orang begitu mau dicabut nyawanya Pak minta kembali ke dunia. Ini dalam surah Al-Munafikun. Iya. Ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Mau hidup di akhirat begini, Allah kasih resep. Ini terakhir saya ceramah, saya tutup sudah. Mau hidup bagus di sana, selain sholat kita bagus, mau bagus, Allah nanguli dalam surah Al-Mulk. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan harta kalian, nemasina. Ada nafkahkan, niatkan. Ada uang saya 10.000 ya Allah. Saya berikan kepada masjid. Catat ya Allah sebagai amal saya yang akan saya terima di hadapanmu di hari kiamat. Insya Allah. Kali saja kalau 10.000. Berapa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Namun itu pun. Min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum datang ajalmu. Kenapa? Kan ada di antara kita. Sudah 3 tahun mamanya meninggal. Sama sedekah ya untuk mamaku. Beda kan? Kalau orang hidup sedekah dengan orang mati. Beda kan? Beda. Saya mau sedekah. Iya 10.000. Masih hidup. Tapi ketika sudah mati 5 tahun baru sedekah. Ini sedekahku 50.000 untuk mama. Diterima juga tapi beda. Karena melalui orang lain. Walaupun anaknya. Tidak sama kan kita. Makanya ini indikasi Pak. Caleg maaf. Ngasih itu jangan lagi orang, kasih sendiri. Supaya ditahu mukanya, gimana? Itu. Ini suruh orang, bagi-bagi ya. Bah, yang bagi dikenal orang. Bagaimana Pak? Yang bagi dikenal. Ya kalau kita sendiri biar gelap. Siapa ya? Ayo. Itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Hambaku sebelum kamu tiba ajalmu nafkahkan hartamu. Nemo masina. Ilmumu nafkahkan, ajarkan. Ini orang punya ilmu titelnya 2 depan. Ini pekutan hari nulina. Itu berbahaya itu. Saya terus terang, saya punya titel. Terus terang saya punya titel. Titel saya tidak sama dengan orang. Tapi ditanya, Ustaz, disebut titelnya, tidak usah. Kenapa? Tidak usah. Sebab titel itu kalau bukan 2 huruf, 3 huruf. Iya kan? Kalau bukan 2, 3. Biasa dokter Andus, itu 3 dia punya huruf. Biasa insinyur, IR, hanya 2 huruf.
SH, MM. Itu hanya kalau bukan 2, 3 huruf. Kenapa Ustaz kalau dipersilakan tidak mau pakai apa namanya? Titel? Saya bilang tidak mampu saya pikul. Tidak mampu saya pikul. Saya sudah olah. Tidak mampu saya pikul. Karena ditanya-tanya terus saya kasih tahu. Kau kuliah dapat apa? Oh saya SH. Kau mampu pikul SH? Mampu cuma 2 huruf. Sebenarnya kau tidak mampu kau paksa. Kenapa saya bilang tidak mampu? Saya kurang kau pun kalau butuh tuang di pobal. Betul atau tidak? Berapa ekor sapi orang tua boleh jual? Bahkan itu goroba dijual. Untuk apa? Dapat 2 huruf itu. Ketika kau dapat itu, titel itu kau main-main. Kau pakai nipu orang. Kau pakai korupsi. Berapa? Bagaimana? Berapa itu titel? Jangan enak-enak. Ya lu persilakan Profesor Doktor Kiai Haji. Jangan berat itu. Berapa? Berapa luasnya tanah dijual bapak? Kadang-kadang ibu kasihan mau pakai kalungnya ke pesta diminta oleh bapak. Rumah kami ibu. Horipo doa. Rapi-rapi tuh. Anu ke anamu itu. Surah kamu di pegadaian. Oh tuh mangi ibu kasih masuk. Sudah kasih masuk ambil bayarnya itu susah. Jadi SH kau. Begitu SH, Masya Allah. Bangun rumah besar. Bapaknya ditaruh di belakang. Kamar di belakang bapak dengan ibu. Lalu disampaikan, Bu, Pak, iya. 1 jam lagi datang nanti teman saya. Itu orang besar. Nih mau meke-meke ikut minggu. Ada mau meke tidak ikut ini orang besar mau datang. Dia tidak tahu bapaknya cebok dia, mamanya cebok dia, tidak sempat tidur. Tapi ketika jadi orang, dikasih bengur atau mana? Dibuka memang pintu dapur. Ayo memek-memek payah. Ada tamu Pak. Jadi apa? Kenapa? Sudah dapat 2 huruf, sudah dapat 3 huruf. Makanya saya bilang berat. Gini saja, Heri Rama saja. Insyaallah. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang punya titel pakai saja. Maksud saya ini supaya kita mengerti bahwa begitu sayangnya orang tua kita. Bayangkan kalung di lehernya dia jual. Cincin di jarinya dia jual. Demi siapa? Demi anaknya mau dapat itu. Motor. Bawa motor. Kita orang anak tam. Ini bawa. Kandati naik dokar. Kandati jalan kaki. Kandati naik sandal. Anak-anak itu sekolah. Tapi begitu jadi, Masya Allah. Mana hadis Nabi mengatakan, "Autaraka waladan yad'u lahu hina mautihi." Orang tua yang paling berbahagia ketika dia meninggal dunia adalah meninggalkan anak yang mampu, mau dan bisa mendoakan orang tuanya. Ini yang luar biasa. Tinggalkan harta habis. Ditinggalkan ini pasti habis. Tapi kalau ditinggalkan anak yang soleh-solehah mampu mendoakan orang tuanya, inilah harapan orang tua. Di sana dia menunggu, bayi mau doa anakku. Yang dia tunggu. Almarhum ini sudah meninggal dunia. Tidak ada yang dia perlukan lagi sama kita. Tidak ada. Yang dia butuhkan dari kita semua adalah doa. Makanya yang paling utama dia tunggu adalah doa anak yang dilahirkan. Mbak orang doa anak. Kalau anaknya tidak baca doa 2 bulan, kira-kira gimana? Tumangi juma medomor. Mbak anakku. Dia bertanya tuh, mbak anakku yang SH itu, mbak anakku yang dokteran, dokteran kuming. Baik, 1 lagu. Walaupun tiada elektronnya 1 lagu. Kemarin saya nyanyi di Tuaya. Kemudian malam saya nyanyi di Kolak-Kolak. Hari ini juga insya Allah masih bagus suara. 1 lagu saya bikin tadi tapi tentang mati. Terakhir ini Pak Ketua, saya mau kemursi itu Naparedam. Saya sengaja memang. Saya kurung juga Pak Ketua di dalam. Lagunya seperti ini, mari kita cerna, mari kita camkan isinya, jangan kita anggap ini sebagai main-main. Nangis dulu.
apabila sudah tiba saatnya ajal datang menjemput manusia, tiada daya tiada upaya selain hanya pasrah kepadanya. Tiada daya tiada upaya selain hanya pasrah kepadanya. Kecil manusia. Tak ada artinya kita ini. Seri yang kedua lagunya cuma gini. Cakaran tadi mobil. Saya begitu kalau asapnya mau, jadi biar merokok saya, biar bicara jadi tuh. Makanya saya ingat dulu. Nah, berarti sudah mati kita kan? Kan tadi sudah mati kita. Apa yang terjadi di dunia? Ini laki-laki meninggal. Berarti istri dan anak yang tertinggal. Begitu. Menangislah istri dan anak kita. Walaupun banyak harta ditinggalkan, namun rasa cinta kasih dan sayang lama-lama akan sirna laju. Namun rasa cinta kasih dan sayang lama-lama akan sirna laju. Biar bagaimana Pak, ketika pacaran saya hidup semati, gue janji di bawah pohon kelapa. Hanya kematian memisahkan kita Pak, kata ibu yang belum jadi ibu, artinya masih pacaran. Iya, saya juga begitu. Hanya kematian yang memisahkan. Pak, kalaupun bapak mati, saya tidak akan kawin-kawin, kata ibu. Ini kan bapaknya meninggal, dikuburkan bapaknya. Masya Allah, saya bilang tadi, walaupun harta banyak ditinggalkan, dia menangis berguling-guling. Lema saya itu dilamar orang, pasti, mana Pak? Makanya dengarkan syair ketiga. 7 hari, 14 hari. Topo doa, biasa 7 hari, baru 14 hari. Sampai selesai 100 hari. Membaca doa untuk sang suami. Setelah itu dia kawin lagi. Nah, karena pasti ini akan terjadi. Pasti terjadi. Ya. Barangkali siapa yang kasih tahu kehidupan di dunia ini kejadiannya dengan istrinya ini, suaminya tadi yang dikubur, dia tahu kelakuan suami baru ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Ini syair lagu. Yang sudah meninggal Pak, ini kan sudah kawin lagi. Kelakuan suami baru dia tahu, yang dikubur tahu, marah dia. Iya. Iya. Anakku sakit masuk rumah sakit. Anakku sakit masuk rumah sakit. Tiada makan, tiada minum lagi. Setengah mati istriku mencari. Cari suami barunya tadi. Ternyata dia sedang asik berjudi. Masya Allah, menyesal Pak. Makanya punya suami kalau baik-baik, jaga baik-baik. Kenapa belum tentu baik kita dapat yang kedua kalinya? Datang suami, bikinkan kopi, pijit-pijit. Ini cari uang ini. Jangan datang suami bukan main. Begitu berangkat ojek,
Mau ojek kami? Iya. Wah, begitu pulang dari ojek dia tadi. Keluar dari sini, tanya. Saya apa enggak tahu? Kebetulan tadi banyak penumpang sekitar 1 juta. Orang anak elok kami. Dipeluk-peluk suaminya, dicium-cium suaminya. Mau nanguli berin. Sambung saya udah pernah na Pangipura. Tapi ketika besok pulang suaminya dia tanya. Suka apa enggak Pak? Agak riman jawab, agak untuk bensinku. Itu kami agak pepegadang mau. Syukur, banyak syukur, sedikit kita syukur. Makanya Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur terhadap rezeki yang kuberikan. Lebih banyak marah-marah. Harus banyak-banyak. Apalagi di Bang Ubay mall, pakobel. Ini bahaya suami-suami ini, Pak, kasih banyak memang uang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini Anda bisa sampaikan mudah-mudahan. Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama kepada diri saya juga, karena saya masih belajar juga menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu menghadap Allah dengan baik. Kita selalu introspeksi diri, kalau tidak kita akan merugi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda bisa sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.